Ya, pandemi COVID-19 memaksa anak-anak belajar daring selama 1,5 tahun terakhir. Tak bisa dipungkiri, belajar daring punya sederet kelemahan dibanding sekolah tatap muka. Bahkan Menteri Pendidikan dan Ristek Nadiem Makarim menyebut sekolah daring memicu kekerasan dalam rumah tangga. Berikut liputannya. Malika Yasmin, warga perumahan Gria Mandala Tama, Kecamatan Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah, sejak pertama masuk sekolah dasar hingga kini kelas 2, belum pernah mengikuti pembelajaran tatap muka. Anis Indah Haryanti sebagai ibu selalu mendampingi pembelajaran daring. Tidak hanya mendampingi Anis, tapi juga berperan sebagai guru untuk memberikan pemahaman pelajaran dan membantu menyelesaikan tugas sekolah anaknya. Semenjak daring, ya anak belajar sesuai dengan waktu keinginan anak. Biasanya itu yang menjadi tantangan sendiri buat saya sebagai ibu yang mendampingi anak tentu saja. Jadi anak itu kadang moody. Jadi kita suruh, oh ya belajarnya nak jam 7 kita harus belajar gitu. Tapi itu tidak bisa terkadang. Jadi anak itu biasanya akan belajar kalau dia moody. Kalau moodnya udah dapat, ayo ma kita belajar gitu. Nah kemudian itu dari sisi waktu. Kemudian jadi membuat anak kurang disiplin gitu lah ya mas biasanya. Bagi Vicky Wardani, orang tua brilian Ahtar Putra Wardana yang saat ini sudah kelas 4 sekolah dasar, mengalami kendala pembelajaran. Untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari guru di sekolah, Ahtar selalu meminta bantuan orang tua sehingga tidak tumbuh kesadaran dan kemandirian. Selain itu, Ahtar juga hanya menghabiskan waktu di rumah dengan bermain telepon pintar. Ya kan terakhir sekolah kan kelas 2 aja itu kan baru 1 semester. Semester 2 kan udah di rumah, udah daring. Jadi dia sekarang udah kelas 4 tapi pemikirannya kayak belum kelas 4 gitu loh mas. Gitu ya. Jadi tumbuh kembangnya bisa progresnya nggak iya, ya? Iya. Kayak saya merasakan waktu saya dulu sekolah sama waktu SD sama anak saya sekarang itu kayak berbeda banget gitu loh. Perbedaannya sangat jauh. Dosen Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Rawuh Edi Priyono melihat kondisi pembelajaran daring berdampak kurang baik bagi tumbuh kembang anak. Selain mengalami perlambatan dalam bidang membangun kesadaran, kemandirian, dan sosialisasi dengan teman dan lingkungan, anak juga akan kehilangan belajar tentang nilai-nilai yang diajarkan guru di sekolah. Pendidik itu kan tidak hanya menyisipkan transfer knowledge, transfer ilmunya tok, tapi kan ada budi pekerti yang bisa dilihat dari perilaku keseharian, bagaimana perilaku gurunya, itu kan dicontoh kayak gitu. Nah ini hilang ini. Jadi transfer ilmu oke, jalan, tapi transfer nilai, nah ini yang jadi pertanyaan. Saya kira sesuatu yang sangat besar lah, nilai-nilai itu akan hilang. Nilai-nilai sosial kita, nilai-nilai kekerabatan kita, nilai apapun. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah seharusnya segera melakukan langkah-langkah strategis agar anak dapat belajar secara langsung atau tatap muka di sekolah. Roby Sofwan Amin, Banyumas, Jawa Tengah.